Ustaz. Ya. Ini kan banyak viral di video-video tentang pembakaran bendera kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya. Bagaimana menyikapinya, Ustaz? Baik, pertama perlu kita ketahui bahwasanya kalimat tauhid adalah kalimat yang sangat agung. Kalimat yang dimana dengannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengutus seluruh para nabi dan para rasul untuk membawa risalah tauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulah an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus setiap rasul, ya setiap negeri, mereka menyeru kepada penduduk negeri tersebut untuk beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi daripada taghut. Ya. Namun ada beberapa hal yang perlu untuk kita ketahui di sini. Ya. Pertama, kita cukup apresiasi dengan kecemburuan dan kegirohan saudara-saudara kita muslimin ketika bendera bertuliskan kalimat tauhid la ilaha illallah dibakar oleh sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita melihat dari sisi hukum fikih, di zamannya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, beliau pernah membakar mushaf Al-Qur'an. Dan tentunya dalam mushaf itu ada kalimat tauhid, ya, ada tentunya semua adalah kalamullah. Dan perbuatan Utsman bin Affan ini dijadikan dalil oleh para ulama Islam bolehnya seseorang untuk membakar mushaf, ya, yang ditakutkan mushaf tersebut misalnya misalnya terinjak-injak, ya, atau misalnya ada imtihan dengan lafaz Quran itu sendiri atau lafzullah subhanahu wa taala, maka di sini dibolehkan walaupun di sana ada terjadi khilaf di kalangan para ulama, dibakar ataukah ditanam. Ada sebagian ulama berkata dibakar, ada sebagian ulama berkata ditanam. Namun kedua-duanya ternukilkan dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kalau kita melihat pelakunya hari ini adalah memang orang-orang yang nampak loyalitas mereka kepada orang-orang non-Islam itu lebih. Ya, mereka menjaga gereja, ya, mereka terkadang menjaga pendeta-pendeta Syiah, ya, atau juga mereka condong kepada liberal. Jadi dari perbuatan mereka ini sangat jauh kalau dimaksudkan untuk menjaga kalimat suci ini atau ada lafaz Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dilakukan oleh para sahabat. Tetapi memang ketidaksukaan mereka terhadap Islam itu sendiri, ya, dari hal-hal yang sering kita lihat apa yang muncul dari mereka. Kemudian sebenarnya yang paling terpenting yang harus kita tanamkan, ya, pelecehan terhadap konsekuensi kalimat tauhid itu sendiri. Ini yang harus lebih diingkari. Ya, kita ketahui bahwasanya kalimat tauhid la ilaha illallah memiliki konsekuensi, yaitu untuk kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak boleh memalingkan ibadah kepada selain Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kisah Nabi Ibrahim, wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladzi fatarani fa innahu sayahdin. Dan ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kepada kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari seluruh sesembahan yang kalian sembah kecuali hanya kepada yang menciptakan aku, itu Allah Subhanahu wa taala. Ya, justru pelecehan-pelecehan kepada kalimat tauhid itu sendiri lebih mengerikan, ya, dengan mereka berbuat syirik kepada Allah, mereka menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini seharusnya yang lebih diingkari. Wallahu a'lam bishawab.